Benarkah Pi Network siap tantang sistem perbankan global? Mari kita kaji secara mendalam. Bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Bayangkan sebuah sistem pembayaran digital yang ya selama bertahun-tahun ini cuma beroperasi di dalam ruang simulasi yang super aman. Kayak di dalam gelembung gitu ya? Persis, tapi tiba-tiba sistem ini melompat keluar dari kotak pengujian itu dan mendadak punya kapasitas infrastruktur buat memproses arus kas, dan ini gila sih sampai $100.000 Amerika per hari. Wow. Per node loh. Nah, pertanyaannya bagaimana transisi teknologi yang sedrastis ini bisa terjadi di balik layar? Mari kita mulai sesi bedah informasi kita hari ini. Ya, dan selamat datang buat Anda semua yang mendengarkan. Betul, selamat datang buat Anda, para pembelajar yang selalu haus informasi, tapi mungkin nggak mau terjebak kebingungan karena terlalu banyak berita yang simpang siur kan? Eksplorasi mendalam kita kali ini bakal fokus ke dua pergeseran arsitektur yang sangat masif di dalam ekosistem Pi Network. Yang mana ini krusial banget buat dipahami sih. Iya benar. Data yang kita kumpulkan hari ini, mulai dari pembaruan kode Supernode sumber terbuka, sampai ke laporan pengajuan formal dari dompet digital di jaringan tersebut, ini membuktikan satu hal penting. Apa tuh? Kita udah nggak lagi sekedar ngomongin rutinitas menekan tombol petir di layar ponsel tiap hari. Kita benar-benar sedang melihat fondasi infrastruktur dunia perbankan yang sedang dibangun secara real. Betul banget. Dan bagi Anda yang secara aktif ngikutin evolusi dunia digital ya, melompat dari sekedar aplikasi eksperimen di ponsel menjadi sebuah jaringan finansial yang sanggup menangani volume transaksi skala makro, itu butuh kalibrasi teknis tingkat tinggi. Nggak bisa sembarangan kan? Jelas nggak bisa. Kita ini lagi ngomongin perombakan mesin yang sangat mendasar. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam, saya pengen mastiin kita semua punya pemahaman yang sama dulu ya. Waktu dokumen sumber kita menyebutkan kapasitas per node, bayangkan node ini kayak sebuah komputer atau server independen. Semacam titik persimpangan data gitu. Ya, persis. Titik persimpangan yang bertugas secara otomatis memverifikasi, mengenkripsi, dan mencatat setiap transaksi keuangan yang lewat. Jadi kapasitas pemrosesan $100.000 per hari itu cuma buat satu titik persimpangan aja. Cuma satu node. Iya. Bayangkan kalau Anda mengalihkan kapasitas itu dengan puluhan ribu node aktif yang saat ini tersebar di seluruh dunia, skalanya benar-benar mencengangkan sih. Tapi begini, skala komputasi sebesar itu nggak bakal ada artinya kalau nggak ada sebuah sistem nilai penopang yang diakui oleh jaringan tersebut. Maksudnya nilai tukarnya. Betul. Dan disinilah temuan dari dokumen sumber kita jadi sangat esensial. Ada sebuah deretan angka spesifik yang ternyata ditanamkan ke dalam pembaruan kode terbaru mereka. Angka 314159. Nah, itu dia. Ini adalah representasi numerik dari Global Consensus Value atau GCV untuk Pi dalam satuan dolar Amerika. Selama ini kan bagi orang awam atau mungkin Anda yang cuma mengamati dari luar, deretan angka ini kayaknya cuma semboyan penyemangat aja ya? Iya, kayak cuma yel-yel yang digaungkan di forum-forum komunitas kan? Bener banget. Tapi, informasi dari pembaruan sumber terbuka ini mengubah segalanya. Nilai GCV ini sekarang secara resmi telah diintegrasikan ke dalam algoritma inti proyek Supernode Pi. Dan mengintegrasikan sebuah nilai konsensus langsung ke dalam baris kode itu bukan sekedar langkah simbolis loh. Berarti ada efek teknisnya ya? Jelas ada. Secara teknis, ini berarti fondasi Supernode itu sedang diprogram keras, di hard code gitu ya, agar mesin algoritmanya mampu mengenali dan memproses perhitungan matematis yang secara absolut berpatokan pada nilai tersebut. Oh, jadi mesin pembukuan utamanya memang lagi disetel untuk angka itu? Persis. Tapi, mari kita bersikap agak kritis sebentar deh. Kalau saya atau Anda yang sedang mendengarkan ini, kebetulan membuka bursa pertukaran eksternal saat ini, katakanlah platform kayak 2KX gitu ya. Harga yang tertera di layar mereka tuh sama sekali belum mencerminkan angka $300.000 lebih itu. Ada jurang pemisah yang lumayan besar antara kode internal yang baru diintegrasikan ini dengan realitas harga di pasar luar. Kok bisa ada paradoks kayak gini? Ya, paradoks itu terjadi karena apa yang Anda lihat di bursa eksternal saat itu sebenarnya berjalan di atas dinamika pasarnya sendiri. Mereka terisolasi. Jadi nggak nyambung langsung ke jaringannya ya? Belum. Bursa-bursa itu pada dasarnya memperdagangkan kontrak spekulatif aja dan secara teknis belum terhubung dengan aliran pembukuan utama dari mainnet Pi. Oke.
Paham. Tapi, di dalam pusat kendali infrastruktur Pi itu sendiri, persiapan untuk nilai tersebut udah dipetakan secara bawaan. Pelaksanaan akhirnya sekarang murni ada di tangan para arsitek utama jaringan ini. Kayak Nicholas Kokalis, Cheng Diao-Fan, dan tim inti gitu ya? Betul. Merekalah yang memegang tuas kendali atas kapan katup penghalang antara jaringan internal ini dan dunia luar bakal dibuka sepenuhnya. Saya tuh selalu suka memvisualisasikan arsitektur teknis kayak gini ke dalam bentuk fisik ya. Bayangkan ini tuh kayak proyek pembangunan jalan tol lintas negara yang super canggih. Oke, jalan tol. Aspalnya udah mulus banget, sensor pelacak kendaraannya udah ditanam rapat di bawah tanah, terus gerbang tol pembayarannya juga udah dialiri listrik. Infrastruktur raksasanya udah jadi dan siap operasi. Tinggal nunggu dibuka aja kan? Bener, kita bareng jutaan pengguna lainnya pada dasarnya cuma lagi berdiri di luar pagar pembatas. Nunggu manajemen menekan tombol hijau buat mengangkat palang pintunya. Nah, yang menarik dari analogi jalan tol Anda itu adalah implikasi konektivitasnya. Kalau sebuah jalan tol berkapasitas masif sebentar lagi dibuka, pertanyaan logis buat para insinyurnya adalah, jalan mana yang bakal dihubungkan ke situ? tepat, jalan raya internasional mana yang bakal disambungkan langsung ke gerbang tol privat ini biar lalu lintas ekonomi bisa mengalir mulus. Dan disinilah temuan kita soal konfigurasi keamanan tingkat lanjut menemukan jawabannya. Wow, tunggu, ini berhubungan sama Visa dan Mastercard kan? Iya. Gerbang pembayaran ekosistem sekarang lagi sibuk mengintegrasikan utilitas tokenisasi yang kompatibel sama raksasa kartu kredit seperti Visa dan Mastercard. Dan dokumen kita menguraikan kalau proses integrasi ini bukan sekedar uji coba kecil-kecilan, sistem ini secara resmi udah ditarik keluar dari mode pengujian sandbox. Betul, dan mungkin kita perlu jelasin dikit apa itu sandbox buat pendengar. Oh ya, buat Anda yang mungkin nggak terlalu familiar sama istilah pemrograman, sandbox itu harfiahnya kan kotak pasir. Itu semacam lingkungan buatan yang terisolasi di mana developer bisa bereksperimen, pakai uang mainan dan data bohongan. Iya, tempat main-main aman lah. Nah, kalau kodenya berantakan atau diretas di dalam sandbox, ya nggak ada yang rugi secara finansial. Jadi langkah keluar dari kotak pasir ini artinya... Artinya mereka memindahkan seluruh sistem ke lingkungan produksi dunia nyata. Berarti datanya sekarang bawa nilai uang sungguhan. Sangat sungguhan. Dan transisi ini menuntut arsitektur yang jauh lebih kokoh. Makanya, konfigurasi yang mereka lakukan sekarang melibatkan pengaturan ID pedagang atau merchant ID yang dihubungkan lewat koneksi API secara langsung. API ya? Application Programming Interface. Sederhananya sih API itu jembatan bahasa yang bikin dua perangkat lunak berbeda bisa saling ngobrol. Tapi... kenapa koneksi API yang langsung ini jadi poin yang krusial banget di dokumen mereka? Bukannya pembayaran digital memang selalu pakai jembatan perantara? Memang, tapi masalahnya ada pada seberapa banyak perantara yang harus dilewati. Contohnya gimana tuh? Gini, di sistem pembayaran tradisional, saat Anda menggesek kartu kredit di sebuah toko, sinyal datanya itu harus memutar jauh. Lewat payment gateway pihak ketiga, lompat ke bank penerbit kartu Anda, diverifikasi sama jaringan global Visa atau Mastercard. Terus baru balik lagi persetujuannya ke mesin kasir kan? Betul, rute muter-muter ini nggak cuma makan waktu beberapa detik, tapi juga mengikis margin keuntungan pedagang karena ada biaya potongan perantara di tiap pos. Iya, admin fee yang lumayan itu ya. Nah, koneksi API langsung di jaringan ini memotong hampir seluruh jalur tengah tersebut. Mesin kasir pedagang bisa ngobrol secara peer-to-peer, langsung dengan buku besar terdesentralisasi Pi. Ya ampun, jadi ini ibaratnya membuang 5 pos pemeriksaan dan mengubahnya jadi satu jalur ekspres langsung dari dompet pembeli ke kasir pedagang. Sangat efisien. Tapi tunggu dulu, efisiensi itu kan seringkali datang dengan mengorbankan keamanan ya. Kalau jaringan ini cuma ngandelin buku besar yang dikelola oleh puluhan ribu node mandiri milik komunitas, bagaimana mereka bisa mencapai apa yang disebut laporan itu sebagai keamanan perbankan tingkat tinggi? Itu dicapai lewat enkripsi tingkat institusi yang ditanamkan tepat di protokol lapisan dasarnya. Jadi udah diamankan dari dasar kodenya? Iya. Setiap transaksi divalidasi oleh algoritma konsensus yang secara matematis mustahil buat digandakan atau dipalsukan. Sementara itu, paket data transaksinya dibungkus pakai lapisan kriptografi yang standarnya itu identik sama protokol perlindungan bank multinasional. Bank yang diawasi regulator ketat itu? Betul. Desain yang terdesentralisasi tapi terenkripsi ketat inilah yang membebaskan sistem dari kemacetan pusat server.
Dan itu yang memungkinkan skalabilitas yang kita bahas di awal tadi, $100.000 per hari buat setiap node. Wow, coba bayangkan secara konkret apa dampaknya buat kehidupan Anda sehari-hari. Sumber kita menyebutkan ada hampir 1.000 bisnis, dari retail kecil sampai perusahaan menengah, yang sekarang ini lagi aktif merampungkan persiapan buat menerima jalur pembayaran ini. Iya, 1.000 lebih bisnis loh. Itu bukan angka yang kecil. Benar. Koin digital di dalam ekosistem ini tuh lagi dirancang supaya nggak cuma jadi angka statistik yang diam di layar ponsel Anda. Ini bakal jadi alat tukar yang sangat liquid. Sebuah jembatan yang menghubungkan dompet digital Anda langsung ke dunia nyata. Entah itu buat bayar tagihan, atau bahkan beli kebutuhan sehari-hari. Jalan raya internasional tadi benar-benar dihubungkan ke jalan tol kriptografi ini. Tapi nyambungin infrastruktur super cepat ke jalur ekonomi global kayak gini kan pasti bawa resiko bawaan yang lumayan bahaya ya. Sangat berbahaya. Kalau jalan tol itu dibiarkan tanpa pengawasan identitas yang ketat, jalur canggih ini bisa dengan gampang dieksploitasi sama bisnis-bisnis fiktif. Buat pencucian uang gitu. Pencucian uang, penipuan massal, macem-macem. Harganya kalau entitas yang beroperasi di atasnya ternyata punya niat buruk. Anda pasti nggak mau jalan tol baru Anda dipenuhi sama kendaraan bodong selundupan. Jelas nggak mau. Dan logika pengamanan inilah yang ngebawa kita ke penemuan menarik berikutnya dari sumber kita, soal platform finansial yang namanya Choixa Wallet. Dokumen pengajuan mereka ngegambarin kalau dompet digital yang dijadwalkan meluncur penuh di tahun 2025 ini bukan sekedar aplikasi dompet biasa. Fungsionalitas dompet mereka emang komprehensif banget sih. Mereka menggabungkan infrastruktur Web3 dan gerbang DeFi sekaligus. Nah, biar saya urai dikit konsepnya buat Anda ya. Web3 itu pada dasarnya generasi internet baru, di mana Anda punya kendali penuh atas aset digital Anda. Tanpa campur tangan perusahaan teknologi raksasa. Tepat. Sementara DeFi atau Decentralized Finance itu memungkinkan layanan perbankan seperti pinjam, meminjam, atau dapat bunga berjalan otomatis lewat kode pintar. Nggak perlu pegawai bank yang nggak aksi manual. Iya, semuanya tereksekusi oleh kode. Dan Choixa ini juga ngedukung fitur staking. Jadi Anda bisa mengunci sebagian aset digital Anda di jaringan untuk bantu verifikasi transaksi global, dan imbalannya Anda dapat bunga tambahan. Dan bisa interaksi sama dApps juga kan? Aplikasi terdesentralisasi lainnya. Betul banget. Dari sisi teknis, spesifikasi itu emang impresif, tapi ada satu detail administratif dari pengajuan Choixa ini yang efek dominonya tuh jauh melampaui fitur-fiturnya. Soal audit KYB itu ya? Iya, mereka saat ini lagi menjalani proses audit untuk dapat sertifikasi KYB atau Know Your Business. Dan yang luar biasa, proses peninjauannya ini dipegang langsung sama tim inti jaringan. Ini poin yang sangat krusial loh. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kalau KYC Know Your Customer, kita semua kan udah hafal banget ya. Kita disuruh foto KTP, terus scan wajah real time ke kamera HP, murni biar sistem tahu kalau kita ini manusia asli, bukan bot. Ya, standar buka rekening bank digital lah. Tapi kenapa tiba-tiba proses KYB verifikasi khusus buat entitas korporat jadi fokus utama pengawasan sekarang? Kalau misalnya infrastruktur sehebat ini dilepas ke publik tanpa standar KYB yang absolut, apa iya ekosistemnya bakal berantakan dan berubah jadi semacam dunia koboi modern tanpa hukum? Dunia koboi itu perumpamaan yang pas banget sih buat ngegambarin bahayanya. Oh serius? Sebahaya itu? Banget. Bayangkan, tanpa audit KYB, siapa aja di dunia ini bisa menyewa sekelompok programmer lepas, bikin aplikasi dompet atau pertukaran koin yang antar mukanya kelihatan super profesional. Terus mereka meyakinkan ribuan pengguna buat deposit. Betul. Mereka meyakinkan orang kaya Anda buat mendepositokan koin, terus besoknya mereka menghilang gitu aja di balik anonimitas jaringan terdesentralisasi. Bawa kabur semua uangnya tanpa jejak. Iya, rug pull istilahnya. Nah, KYB ini adalah mekanisme pertahanan utama buat mencegah skenario perampokan digital semacam itu. Terus, gimana cara kerja real KYB ini buat mencekik ruang geraknya para penipu atau bisnis bodong? Karena KYB itu bukan cuma sekedar isi form nama perusahaan dan email gitu aja. Bukan cuma centang-centang syarat doang. Bukan sama sekali. Ini adalah proses audit legalitas dan identitas korporat yang dibedah sampai ke akarnya. Tim auditor bakal melacak siapa sebenarnya individu yang duduk di dewan direksi pembuat aplikasi ini. Oh, dicari tahu orang aslinya siapa? Betul. Terus, di yurisdiksi negara mana mereka beroperasi? Apa entitas hukumnya terdaftar resmi dan bayar pajak? Dari mana sumber dana awal mereka? Kalau ada platform mau menawarkan layanan keuangan bernilai tinggi, mereka wajib menyerahkan semua struktur legal itu. Wow,
Jadi kalau misalnya di masa depan ada aplikasi yang terbukti menggelapkan dana pengguna, udah ada entitas hukum berwujud yang bisa langsung dilacak? Iya, dan bisa diseret ke pengadilan internasional. Ada jejak dokumen fisik yang menghapus anonimitas si pembuat kejahatan. KYB ini ngebangun fondasi akuntabilitas yang nyata ya. Dan dokumen kita ngasih bukti betapa eksklusifnya persetujuan ini. Sejauh ini, baru entitas dengan modal dan struktur legal yang benar-benar kuat, kayak L-Bank dan Banza, yang udah berhasil ngelewatin rintangan audit seketat ini. Iya, prosesnya emang nggak main-main. Fakta kalau proyek sebesar Choixa diwajibkan menjalani proses peninjauan ini, itu mengisyaratkan kalau ekosistem ini secara aktif lagi bersih-bersih. Menyapu keluar para pemain amatir. Betul. Mereka cuma mengizinkan institusi yang bersedia tunduk sama regulasi keuangan global buat beroperasi di jaringan mereka. Jadi bagi Anda yang terus menyimak, pesan utamanya tuh sangat transparan. Jaringan ini menolak keras buat jadi sekedar taman bermain liar bagi para spekulan. Mereka lagi ngebangun ekosistem ekonomi di mana produk digitalnya terikat pada hukum dunia nyata. Dan ketegasan ini ternyata memicu efek domino sistemik loh. Oh ya, keranah mana lagi tuh? Standar ketat ini ternyata nggak lagi dikhususkan cuma buat pemain raksasa pengelola dompet. Mentalitas buktikan dulu sebelum berjualan ini sekarang diresmikan jadi hukum absolut buat seluruh pengembang aplikasi di jaringan ini. Oh, ini soal aturan testnet launchpad itu ya? Ya, Iya, sumber kita memang menyoroti pembaruan regulasi yang lumayan radikal di testnet launchpad. Buat Anda yang belum tahu, ini tuh semacam landasan pacu uji coba tempat proyek startup pameran ke publik. Dan aturan mainnya sekarang diubah total. diubah seperti apa tepatnya? Sekarang, sebuah proyek diwajibkan punya aplikasi yang fungsionalitasnya udah 100% berjalan penuh sebelum mereka diizinkan meluncurkan token ke komunitas. Mengingat sejarah industri Web3 yang dulu penuh penipuan, ini tuh pergeseran strategi pertahanan yang luar biasa cerdas sih. Ini bener-bener tamparan mematikan buat budaya janji kosong. Coba deh kita inget-inget lagi era awal kripto. Sering banget kan kita lihat developer ngeraup pendanaan jutaan dolar cuma modal white paper berformat PDF. Iya, cuma dokumen PDF isi janji revolusi teknologi yang desainnya bikin pakai template sehari jadi. Nah itu dia, saya tuh selalu mengibaratkan praktek ini kayak developer perumahan bodong di dunia nyata. Mereka nyebarin brosur animasi 3D perumahan elit yang gambarnya memukau banget. Calon pembeli tergiur, bayar lunas di muka. Terus pas didatengin lokasinya, Tanahnya masih berupa hamparan rawa-rawa penuh belukar. haha iya. Dan dananya malah habis dipakai buat marketing. Rumahnya nggak pernah dibangun. Nah, pembaruan di testnet launchpad ini secara teknis langsung memblokir celah manipulasi itu. Aturan baru ini seolah berdiri di depan pintu dan teriak kepada developer, jangan berani-berani jualan cuma pakai browser digital di sini. Harus bangun rumah contohnya fisik dulu ya. Persis, buktikan pintu aplikasinya bisa dibuka tanpa error, nyalakan keran datanya, pastikan transaksinya lancar, baru deh kalian boleh nawarin tokennya. Memaksa developer untuk ngasih lihat nilai intrinsik sejak hari pertama, itu emang filter terkuat buat meredam hype pemasaran yang menyesatkan. Project oportunis bakal otomatis tersingkir ya. Jelas, karena mereka biasanya nggak mau atau nggak mampu bikin aplikasi nyata. Sementara proyek yang serius kayak Choixa tadi, yang langsung nunjukin fitur staking yang udah bisa dites, mereka bakal langsung tervalidasi. Sebuah sistem yang dirancang buat misahin butiran emas dari tumpukan pasir secara otomatis. Tapi ini memunculkan satu tantangan psikologis baru sih. Apa tuh? Sekalipun fondasi jaringannya udah dirancang super transparan dan fokus ke utilitas nyata, kita nggak bisa lupa kalau sistem ini digerakkan sama manusia. Jutaan orang awam yang secara emosional sangat reaktif. Saya tahu arah pembicaraan ini. Iya kan? Mereka sering banget melompat ke kesimpulan yang keliru pas ngelihat pergerakan data yang nggak mereka pahami sepenuhnya. Ini ironi dari sebuah transparansi. Dan Anda pasti mau bahas soal kepanikan massal yang baru-baru ini terjadi di forum komunitas kan? Betul banget. Rumor heboh soal pergerakan misterius di dompet raksasa. Kasus ini tuh studi yang sempurna banget soal gimana informasi faktual yang hilang konteks teknisnya bisa menggelinding jadi bola salju konspirasi. Iya, itu rame banget kemarin. Bayangkan aja, Anda lagi duduk santai mantau buku besar transaksi publik, terus tiba-tiba di layar Anda muncul miliaran token dipindahkan antar dompet misterius secara bersamaan. Dalam ruang gema desentralisasi, kalau ada volume aset sebesar itu bergerak mendadak tanpa pengumuman resmi, insting pertama komunitas publik pasti panik ekstrim.
Langsung deh muncul teori konspirasi. Ada yang teriak sistemnya lagi diretas pihak luar, ada yang marah-marah nuduh developer lagi bagi-bagi kekayaan diam-diam ke elit korporat. Padahal sumber dari pengembang langsung ngasih klarifikasi teknis yang sangat transparan dan masuk akal. Apa sebenarnya yang terjadi? Pergerakan angka raksasa yang tertangkap layar itu cuma sekedar load testing atau pengujian beban di dalam lingkungan internal. Oh, cuma tes doang? Iya, biar lebih jelas, mari kita bedah mekanisme di ruang server pas load testing skala masif ini dieksekusi. Tim rekayasa perangkat lunak pada dasarnya sedang menyiksa infrastruktur mereka sendiri. Menyiksa infrastruktur? Wah, tolong gambarkan secara mekanis gimana tuh kejadiannya, biar kita dan pendengar bisa kebayang. Oke, gini. Umpamakan jaringan ini sebagai bendungan hidroelektrik raksasa yang baru aja selesai dibangun. Sebelum Anda berani mengizinkan arus sungai utama mengalir masuk ke turbin publik, Anda wajib tahu di titik tekanan ekstrim mana beton bendungan itu mulai retak. Harus dicari tahu batas jebolnya di mana ya? Tepat. Dalam konteks jaringan ini, para insinyur nyiptain simulasi lalu lintas data yang jauh melampaui kapasitas normal. Mereka nggak cuma ngirim 1000 transaksi bohongan, mereka sengaja membanjiri jalur api dan node dengan jutaan permintaan per detik. Dan itu yang muncul di pencatat publik sebagai miliaran token yang pindah tadi. Betul. Itu cuma representasi artificial. Mereka lagi memantau dengan ketat. Apa memori server bakal mentok? Apa antrian sinkronisasi antar node bakal putus? Atau apa enkripsinya gagal di bawah tekanan gila itu? Jadi mereka emang sengaja memprovokasi terjadinya kegagalan sistem tapi di lingkungan pengujian yang sangat terkontrol. Persis. Dan ini poin krusial buat Anda yang mungkin sempat termakan kepanikan kemarin, aktivitas pengujian beban brutal ini sama sekali nggak menyentuh saldo token real atau peredaran di mainnet kan? Sama sekali nggak. Data transaksi bohongan ini diisolasi sepenuhnya dari dompet aset yang Anda miliki. Aman dong ya? Aman banyak. Dan setelah insinyurnya dapat semua data diagnostik yang diperluin, misal soal seberapa tangguh sistem respons lonjakan lalu lintas, mereka tinggal tekan satu tombol pembersihan. Dihapus semua jejaknya? Iya, seluruh jejak dompet raksasa dan transfer miliaran token uji coba itu dihapus selamanya dari jaringan. Mengetahui dinamika di balik layar kayak gini benar-benar mengubah pemahaman kita 180 derajat ya. Banget. Sebuah peristiwa teknis rutin yang awalnya bikin panik dan dituduh konspirasi, ternyata malah jadi bukti tak terbantahkan dari dedikasi para insinyur. Mereka lagi mati-matian mastiin infrastruktur ini nggak bakal kolaps saat nanti resmi dibuka buat jutaan manusia. Ini benar-benar jadi pengingat berharga sih. Betul, pengingat buat kita semua betapa berbahayanya menelan mentah-mentah gambar tangkapan layar di media sosial tanpa mau repot memahami konteks arsitektur di baliknya. Jadi, kalau kita coba merangkum semua kepingan informasi kompleks yang udah kita bedah hari ini, Silahkan. mulai dari simulasi pengujian beban yang brutal tadi, terus integrasi fundamental nilai GCV ke dalam algoritma supernode, sampai penerapan standar audit hukum bisnis KYB yang tanpa kompromi, pola besarnya tuh kelihatan sangat jelas. Ekosistem ini sedang melepaskan cangkang masa lalunya ya. Eksplorasi kita menyajikan bukti nyata kalau jaringan yang dulu mungkin, ya jujur aja sering dianggap sebelah mata sebagai sekedar aplikasi ponsel penyedot perhatian, kini beda. Jauh berbeda. Diam-diam mereka telah membangun pilar infrastruktur penyelesaian akhir yang kualitasnya menyaingi sistem keuangan institusional tradisional. Iya, mereka udah menancapkan koneksi langsung ke ekosistem raksasa kayak Visa dan Mastercard. Sekaligus memasang sistem pertahanan ganda buat mastiin cuma pemain dengan bisnis legal dan aplikasi yang beneran berfungsi yang bisa masuk. Semua rangkaian pengembangan ini tuh ciri khas yang nggak bisa dimanipulasi dari sebuah jaringan teknologi yang lagi bersiap buat integrasi ekonomi global skala makro. Dan evolusi besar-besaran ini mengantarkan kita pada satu pemikiran akhir yang ya benar-benar patut Anda renungkan setelah sesi ini selesai. Apa itu? Mempertimbangkan fakta bahwa saat ini ada sebuah infrastruktur ekonomi digital yang sepenuhnya independen, yang sanggup memfasilitasi arus kas hingga ratusan ribu dolar per node dalam sehari. Infrastruktur yang juga udah dilengkapi kepatuhan hukum entitas bisnis seketat KYB dan konektivitas kartu kredit internasional. Nah, analisis kita hari ini nunjukin kalau selama ini mungkin dunia udah ngajuin pertanyaan yang salah. Gimana maksudnya? Pertanyaan terbesarnya bukanlah sekadar kapan jaringan raksasa ini bakal resmi ngebuka pintunya buat masyarakat umum. Terus, pertanyaan yang benar apa? Pertanyaannya adalah, apakah sistem perbankan tradisional multinasional raksasa di luar sana benar-benar udah siap menghadapi gelombang inovasi persaingan ini? Itu pertanyaan yang sangat memprovokasi sih. Iya kan?
Bayangkan, sebuah sistem utilitas mandiri yang fondasi terkuatnya gak lagi dibangun di atas deretan gedung pencakar langit di pusat finansial dunia, melainkan hidup, bernafas, dan memproses data tepat di dalam genggaman ponsel jutaan masyarakat awam setiap detiknya. Sesuatu yang patut kita awasi terus perkembangannya. Pastinya. Dan dengan itu, terima kasih banyak buat Anda yang telah kembali meluangkan waktu berharga untuk duduk bareng kami membedah secara kritis lapisan demi lapisan informasi kompleks ini sampai ke akarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Teruslah memelihara rasa ingin tahu Anda yang tajam, jangan lelah mempertanyakan mekanisme di balik setiap klaim teknologi yang Anda dengar, dan yang paling utama, jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam lautan rumor tanpa konteks. Sampai jumpa lagi di sesi bedah informasi kita yang berikutnya.